Nah, Elbaf yang menyimpan rahasia tergelap dunia sendiri, bukan cuma harta karun atau bahkan buah iblis, tetapi tubuh dari Rock Disebek. Benarkah itu? Bajak laut legendaris yang pernah mengguncang dataran dunia itu terkubur di dalamnya loh teka-tekinya. Sementara itu Luffy dan kru topi jerami telah ada di sana tanpa tahu betul bahwa mereka itu sedang berdiri di atas titik ledak dalam sejarah. Pemerintahan dunia mulai pada panik, guru gelisah dan para penyandang Namadi jadi pusat perhatian. Di sisi itu nakama sang Kurohige hingga pasukan revolusioner itu bergerak di balik bayang-bayangan. Semuanya berkumpul dalam satu pusaran sebuah konflik besar, di mana satu keputusan aja bisa memicu perang terbesar yang pernah terjadi loh. Inilah awal dari terkuaknya misteri terbesar di abad ini nakama, konspirasi, dendam lama dan kekuatan para dewa yang bangkit kembali. Apa yang sebenarnya disembunyikan di negeri raksasa Elbaf? Siapa yang akan mengklaim warisan dari Rock Disebek itu? Dan siapa yang akan bertahan saat segalanya mulai runtuh ini? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya yang akan kita bahas nanti. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Gini nakama, cerita kali ini dimulai dengan suasana yang mencekam di Elbaf, pulau yang penuh dengan kekuatan raksasa ini. Di sebuah sekolah itu terlihat Kiba, kepala sekolah yang sedang berbincang dengan seorang pria bernama Ange. Mereka tengah ngebahas kekacauan yang sedang terjadi. Dugaan kuat bahwa penyusup-penyusup ini berencana menculik anak-anak raksasa itu. Tujuan utama dari penculikan ini masih menjadi misteri ya. Kiba menduga ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sepertinya pihak pemerintahan dunia itu memang benar-benar terlibat. Ange kemudian menyebutkan bahwa pemerintahan mungkin mengincar harta karun misterius yang tersimpan di pulau tersebut. Mereka rela melakukan apa saja untuk menemukannya. Ange lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintahan dunia mungkin ingin mengambil alih Elbaf dan memanfaatkan kekuatan para raksasa untuk tujuan militer mereka. Kiba meski terkejut tak bisa menyembunyikan rasa penasaran pula, terutama mengenai apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pemerintahan dunia sendiri loh. Sementara itu Ange yakin betul bahwa Elbaf memiliki kekuatan yang luar biasa berkat para raksasa dan juga aliansi mereka dengan para pejuang hebat seperti Dori dan juga Brogy. Di lain sisi nakama, Marijua sendiri, 4 Kurose sedang berdiskusi mengenai ancaman yang datang dari Luffy dan bagaimana kekuatan itu semakin nyata berkembang. Walkuri, seorang anggota Kurose itu khawatir betul bahwa Luffy akan makin bertambah kuat setelah bertemu orang-orang kuat lainnya di Elbaf. Hal itu membuatnya akan makin gelisah tuh, karena Luffy bisa aja mencapai potensi penuh dari kekuatan sang dewa matahari Nika. Maka dari itu nakama, pemerintahan dunia itu jelas merasa terancam dengan potensi Luffy yang terus berkembang tersebut ya. Apalagi setelah kekalahan mereka di Pulau Egghead, Walkuri yang pernah bertarung dengan Luffy itu merasa dirinya masih lebih unggul karena kekuatannya yang sangatlah tangguh. Namun mereka semua tahu bahwa Luffy adalah ancaman sangat besar, terutama jika dia bisa menguasai kekuatan Nika dengan sepenuhnya. Nah, keadaan itulah yang mereka khawatirkan. Kembali lagi ke Elbaf nakama. Di bawah tanah pulau itu, Zoro, Sanji dan juga orang-orang lainnya Stansen salahnya sedang mencari daging untuk dibawa ke Luffy dan juga Logi. Mereka itu menemukan lubang besar yang mengarah ke wilayah paling dalam pulau itu. Wilayah itu kini terendam sebuah air laut. Meskipun demikian ya, mereka tetap melanjutkan pencarian dan kembali dengan membawa daging yang cukup di sana. Loki sebelumnya terluka parah kini telah pulih berkat makan daging protein tuh. Dia merasa jauh lebih baik dan mulai berbicara dengan Luffy tentang perjanjiannya. Loki meminta Luffy untuk segera ngebebaskannya karena dia ingin membalaskan dendam kepada para kesatria suci yang telah menyebabkan banyak kekacauan di dunia atas. Luffy yang merasa berutang budi kepada Loki memutuskan untuk melepaskan rantai yang menahan
kelemahannya. Namun Zoro yang tidak terlalu percaya pada Loki dengan tegas memperingatkan Loki untuk tidak mencoba mengkhianati mereka lagi. Jika Loki melanggar perjanjiannya, Zoro jelas tidak segan-segan untuk menghabisnya dengan kekuatan penuhnya itu. Karena itulah nakama, Loki yang meski terlihat tenang itu tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Prioritas utamanya itu adalah ngebalaskan dendamnya kepada para kesatria suci yang telah ngebuat dunia atas berantakan. Percakapan itu Zoro juga menanyakan tentang harta karun yang tersembunyi di wilayah paling dalam Pulau Elbaf. Loki akhirnya mengungkapkan bahwa di sana terdapat banyak harta karun, termasuk buah iblis yang sangatlah kuat. Ada tubuh bajak laut yang sangat terkenal pula yang sudah membeku dan terkubur di dalam tanahnya. Tubuh ini yang disembunyikan dengan sangat hati-hati, diyakini mengandung banyak misteri yang sangat diinginkan oleh berbagai pihak tuh. Karena itulah Loki juga menduga batu bajak laut tersebut tuh merupakan adalah idolanya Rock Disebek, bajak laut legendaris yang dulu sangatlah ditakuti dan disegani. Berita tentang penemuan tubuh Sebek yang terkubur di pulau itu tentu akan menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah dunia yang pasti ingin menguasai rahasia besar yang terkandung dalam tubuh tersebut kan. Menariknya Loki itu mengungkapkan bahwa dia sejak kecil sangat mengidolakan Rock Disebek sendiri, yang ngebuatnya sangat tertarik dengan tubuh yang kini terkubur di bawah air laut. Hal itu semakin memperjelas bahwa tubuh bajak laut yang dimaksud memang milik Rock Disebek. Nah, Loki sendiri bahkan pernah menyusuri dataran paling dalam Pulau Elbaf sendiri, namun dia gagal melakukannya. Cerita kemudian beralih ke kapal yang mengangkut Shamrock nakama. Dia sedang dalam perjalanan bersama dengan Vigarland Garling. Orang-orang itu telah mendiskusikan situasi terkini nih, termasuk bahaya yang ditimbulkan oleh para penyandang inisial D seperti Luffy, Dragon, dan juga Kurohige. Nah, Garling itu mengingatkan Shamrock akan pentingnya memantau situasi dengan hati-hati karena setiap orang yang memiliki inisial D berpotensi menjadi ancaman lebih besar. Garling juga menceritakan tentang Rock Disebek yang dahulu itu sangat terkenal dengan tindakannya yang selalu menggemparkan dunia. Meski Rock telah menghilang bersama Pulau God Valley itu, sejarah menunjukkan bahwa orang-orang dengan inisial D selalu menimbulkan kekacauan luar biasa besar. Shamrock pun merenung memikirkan bagaimana kuatnya para penyandang nama D yang terus berkembang. Sang misalnya yang dulu bersekutu dengan Goldie Roger kini menjadi salah satu penyandang D yang paling berpengaruh. Nah, Garling pun menyebutkan bahwa sang itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan para penyandang nama D lainnya, termasuk Kurohige dan juga Monkey D. Luffy. Bagi Garling sendiri itu, masalah besar akan muncul jika sang itu memihak kepada Luffy dan teman-temannya, terutama jika terjadi perang besar di masa depan nanti. Meski sang sudah tidak lagi terkait dan terikat dengan keluarga Vigarland ya, darahnya itu tetaplah mengalir dalam dirinya. Hal itulah yang bisa menjadi masalah besar bagi pemerintahan pusat. Garling dengan sangat tegas itu mengatakan dan menyatakan bahwa jika perang besar terjadi, sang memihak kepada Luffy, mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit tersebut. Untuk saat ini, Garling meminta Shamrock tetap fokus pada misi yang ada, menghadapi pasukan revolusioner yang tengah bergerak sekarang ini. Meski begitu ya nakama, Shamrock tidak bisa menahan rasa ingin tahunya mengenai lebih banyak penyandang nama dia yang mungkin belum terungkap. Nah, Garling menjawab bahwa meski hanya sedikit yang diketahui, ada banyak penyandang nama dia yang masih hidup dalam bayang-bayang, menyembunyikan identitas mereka sampai saat yang tepat tiba nanti. Semua itu menunjukkan bahwa masa depan dunia ini akan penuh dengan pertempuran besar yang terjadi. Pemerintah dunia harus siap menghadapi ancaman yang datang dari penyandang nama di tersebut. Sementara itu di panel lain lagi, keadaan di Elbaf makin tegang tuh diperlihatkan. Semua pihak tengah mempersiapkan diri menghadapi konflik besar yang akan datang. Luffy dan juga para nakamanya menjadi bagian dari pertempuran heroik itu. Dalam kekacauannya terungkaplah fakta sejarah mengejutkan tentang tubuh Rock Disebek yang terkubur di pulau tersebut. Itu akan menjadi kunci bagi banyak pihak menginginkan kekuatan rahasia yang terkandung bagi pemimpin legendaris kelompok bajak laut fenomenal di masa lalu. Jadi kalau mau disimpulkan dalam pembahasan kali ini, dunia akhirnya berada di ambang kehancuran dan kelahiran baru. Yaitu bisa saja terjadi sih, semua karena rahasia yang selama ini terkubur di Elbaf mulai bangkit ke permukaan. Tubuh Rock Disebek yang tersembunyi ternyata bukan hanya simbol masa lalu, tapi juga kunci membongkar struktur kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Luffy dan nakamanya tanpa disadari menjadi poin dan pion utama dalam percaturan besar antara kekuatan kuno, ambisi para kesatria suci, dan ketakutan pemerintahan dunia. Elbaf itu kini bukan lagi sekedar negeri raksasa biasa, tapi medan perang sejarah yang akan menyatukan masa lalu dan sekarang hingga masa
masa depannya. Dendam, persahabatan, pengkhianatan, dan rahasia tersebut itu menjadi satu pusaran yang akan mengguncang semua pihak. Nah, Gorosei mulai kehilangan kendali kan, sang menunjukkan sisi gelapnya. Kuroige terus menyusun langkah strategisnya menuju tahta lebih tinggi lagi baginya, sementara Luffy jelas tak akan tinggal dia. Di tengah semua itu, Klandi, huruf kecil di tengah itu, kembali menjadi misteri terbesarnya. Apa makna sejatinya? Benarkah itu berhubungan dengan Joy Boy? Dan jika berhubungan dengan Joy Boy, mestinya memang terkait dan terikat dengan sejarah-sejarah yang akan terungkap di negeri raksasa Elbaf nanti, nakama. Nah, gimana? Kalian sendiri penasaran dan sepakat dengan hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.